Oke, untuk yang Explore 2 ini kita mulai juga di fast Ethernet 09 yang mana kita akan memasukkan switch port access 9999. Setelah itu ada switch port mode akses, habis itu kita masukin port security. Setelah itu kita masukin port security MAC address sticky, selanjutnya kita masukin aging time 960, habis itu kita masukin spanning tree port fast, terus spanning tree BPDU guard enable. Habis itu kita shutdown, jangan lupa. Nah, begitupun sama sampai dengan fast Ethernet ke 24. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 01. Selanjutnya kita masukin switch port terang native VLAN 900. Setelah itu kita masukin mode terang, habis itu kita no negotiate, habis itu kita spanning tree BPDU guard enable. Selanjutnya ke gigabit Ethernet 02. Kita di sini sama juga seperti gigabit Ethernet 01. Habis itu shutdown. Oke. Setelah itu kita masuk pada Explore 3. Sama juga untuk Explore 3 kita enable. Terus konfigurasi terminal di situ. Oke. Setelah terlihat, maka di sini untuk VLAN 0099 itu belum ada portnya, dan untuk marketing itu FA02. Selanjutnya ada production itu belum ada. Selanjutnya ada administration itu ada FA01, dan untuk native seperti biasa tidak ada. Dan untuk black hole ini dari FA03 sampai dengan FA024. Nah, caranya sama juga, kita exit dulu. Terus kita esaran seperti biasa, kita enter sampai bawah. Nah, ada. Langsung kita masukkan sama dengan yang Explore 1 maupun 2. Kita masukin switch port access VLAN 999. Terus kita mode aksesin, kita pakai port security, habis itu kita masukin MAC address sticky. Setelah itu kita masukin aging time 960. Habis itu kita tulis spanning tree port fast. Selanjutnya spanning tree BPDU guard enable. Habis itu kita shutdown. Begitupun sampai dengan port 24. Selanjutnya sama juga kita masukin ke interface gigabit Ethernet 01. Kita masukin terang native VLAN 900. Kita mode terangin. Habis itu kita no negotiate. Habis itu kita tulis spanning tree BPDU guard enable. Setelah itu kita masuk ke gigabit Ethernet 02. Nah, di gigabit Ethernet 02 ini sama juga seperti gigabit Ethernet 01. Habis itu jangan lupa di shutdown. Oke, selanjutnya kita langsung ke multi-layer switch. Di multi-layer switch ini sama juga. Kita enable, kita konfigurasi terminal. Habis itu kita 2 BR juga sama. Nah, untuk di multi-layer switch ini yang mempunyai port hanyalah black hole dari gigabit 103 sampai dengan gigabit 1024.
Selanjutnya ditambah dengan gigabit 111 sampai dengan gigabit 114. Nah, setelah itu kita exit lagi. Sama seperti yang tadi, kita masukin hashrun. Nah, kita enter lagi sampai bawah. Selanjutnya kita masukin interface gigabit Ethernet 104 dengan mengakses VLAN 999. Selanjutnya kita mode akses. Selanjutnya kita shutdown. Setelah itu kita masukkan spanning tree BPDU buat enable. Begitupun sampai dengan gigabit Ethernet 1024. Selanjutnya, setelah gigabit 1024, kita memasukkan gigabit Ethernet 111 dengan isi yang sama sampai dengan gigabit Ethernet 114. Nah, terus kita masukkan interface VLAN 1, lalu kita tulis no IP address, terus kita shutdown, jangan lupa. Selanjutnya kita masuk ke VLAN 100. Kita tulis MAC address 0060.47A0.8401. Selanjutnya untuk IP address 172.16.06 dengan default gateway 255.255.255.248. Selanjutnya untuk interface VLAN 115 itu sama seperti VLAN 100 tetapi bedanya di angka terakhir, yaitu dia 2. Selanjutnya kita masukkan IP address juga 10.10.123.30 dengan default gateway 255.255.255.192. Selanjutnya kita masukin untuk VLAN 135. Sama seperti VLAN 100 dan 115, kita mengganti angka terakhir, yaitu 3. Selanjutnya untuk IP address tersebut 192.168.88.126 dengan default gateway 255.255.255.128. Nah, mungkin untuk penjelasan tugas seperti itu. Kalau misalkan ada salahnya, mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Belva Raffi Irwansyah dengan NIM 211201211140147. Di sini saya dari kelompok 35 SRWE akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat. Pertama-tama, seperti bisa dilihat di sini, ada VLAN table. VLAN table ini terdiri dari 5 VLAN ID. Nah, yang pertama itu ada ID 100 yang diberi nama marketing dengan device MLS, S-Floor 1, S-Floor 2, dan S-Floor 3. Sedangkan untuk interface-nya itu buat MLS ini strip, terus S-Floor 1 itu F01, S-Floor 2 strip, dan S-Floor 3 F02. Selanjutnya ada VLAN ID 115 dengan nama production. Terdiri dari beberapa device. Yang pertama itu MLS, S-Floor 1, S-Floor 2, dan S-Floor 3. Dengan interface MLS ini strip, S-Floor 1 F02, S-Floor 2 F01, S-Floor 3 strip. Selanjutnya ada ID 135 dengan nama administration. Device-nya itu ada MLS, S-Floor 1, dan S-Floor 2, dan juga S-Floor 3. Untuk interface-nya, buat MLS ini sendiri strip, buat S-Floor 1 strip, S-Floor 2 F02, dan S-Floor 3 F01. Selanjutnya ada VLAN ID 900 dengan nama native
Device-nya di sini tidak ada dan juga interface-nya ini tidak ada dikarenakan tidak kita pakai. Selanjutnya ada VLAN ID 999 yaitu dengan nama black hole. Device-nya pun tidak ada dan interface-nya ini all use. Nah, setelah itu ada addressing table juga yang mana isinya tuh ada SRV untuk device sendiri, MLSI, PC0 sampai PC5. Terus interface-nya buat SRV itu G0, MLS1 ini ada G102, VLAN 100, 115, 135. Terus ada PC0 dengan interface F0 sampai dengan PC5. Terus buat IP address SRV itu ada 190.244.646. Terus untuk MLSI buat G102 itu ada 190.244.6.45. Terus selanjutnya ada VLAN 100 itu IP addressnya 72.16.06. Terus ada VLAN 115, 10, 10, 123, 30. VLAN 135, 192, 168, 88, 126. Dan untuk PC IP addressnya itu untuk PC0 itu IP address dari subnet pertama, terus PC1 juga, dan untuk PC2 dari subnet kedua, PC3 dari subnet pertama, PC4 dari subnet kedua, dan PC5 dari subnet kedua. Nah, untuk subnet mas sendiri, untuk SRV itu 255.255.255.252. Terus ada MLS1, itu buat G102 itu 255.255.252. Terus selanjutnya ada VLAN 100 itu 255, 255, 255, 248. Terus selanjutnya ada 115 itu 255, 255, 255, 192. Nah, terus ada VLAN 135, 255, 255, 255, 128. Oke, baik. Kita langsung ke um, tahap yang pertama. Nah, di tahap yang pertama ini kita membuat VLAN dengan assign ke interface sesuai pada VLAN table. Nah, kita langsung praktekkan saja di sini. Kita enable, kita konfigurasi terminal, terus nah, nah, di sini bisa terlihat untuk marketing itu berada di port FA01. Untuk production itu ada di FA02. Untuk administration itu masih belum ada. Dan untuk native itu juga belum ada. Dan untuk black hole itu di FA03 sampai dengan FA022. Sorry, FA024. Terus untuk gigabitnya 02. Nah, habis itu kita lanjut ke sorry. Nah, habis itu kita langsung kita exit dulu. Langsung kita exit. Nah, kita ini langsung enter aja sampai bawah. Nah, ini untuk SH-nya, SH-RAN-nya. Yang pertama itu ada internet interface fast Ethernet 08. Itu tuh switch port access 999. Habis itu kita switch port mode access. Habis itu kita switch port security MAC address sticky. Terus ada switch port security hugging time 90. Terus ada spanning tree process, spanning tree
BPDU guard enable, terus habis itu shutdown. Nah, terus lanjut ke berikutnya sampai dengan fast Ethernet ke 24. Nah, setelah dari fast Ethernet 024 ini, kita langsung masuk ke interface gigabit Ethernet 01. Kita masukin switch port trunk native VLAN 900. Habis itu switch port mode trunk, habis itu no negotiate. Habis itu port security MAC address sticky. Habis itu ada switch port security violation restrict. Habis itu ada spanning tree, BPDU guard, terus di enable. Begitupun, oh sorry, selanjutnya ada gigabit ethernet 02. Ini juga kita masukin akses VLAN 999, terus kita aksesin, habis itu kita spanning tree, BPDU guard enable. Nah, baik. Untuk selanjutnya, kita langsung ke yang Explore 2. Sama seperti switch pertama, kita enable. Habis itu kita do SH tadi SH bilang BR. BR. Nah, seperti yang bisa dilihat, itu untuk marketing portsnya masih belum ada. Terus production itu FA01. Terus buat administration itu FA02. Seperti yang tadi juga, native ini masih belum ada portnya. Dan untuk yang black hole itu sama dari FA03 sampai FA024. Dan di sini tidak ada gigabit Ethernet. Oke, kita langsung aja ke kita ke SHRun sama seperti tadi sampai yang terakhir. Nah, untuk